Halo? Oke, kalau ini kelihatan enggak? Sesrinya terlihat, dokter. Lihat ya. Sudah terlihat. Sudah. Kalau begitu sebentar. Kembalikan lagi. Suara saya kelihatan di mana? Ya, kembali. Jangan sama suara. Ini berarti terjadi. Ya, yang tadi. Oh, berarti sana harus. Ini apa terus? Masya Allah. Soalnya saya udah ada ya. Halo? Dek, suara udah terdengar belum? Terdengar, dokter. Terdengar, dok. Dengar ya? Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini blok 13 betul ya? Semester berapa, Dek? Semester 5, dok. 5, dokter. Semester 5. Blok 13 materinya sebetulnya tentang gangguan emosi dan perilaku pada anak dan remaja. Cukup banyak ya, gangguan makan, gangguan ekskresi, dan gangguan bicara. Gangguan emosi dan perilaku pada anak diantaranya adalah gangguan pervasif, gangguan retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, serta autism dan gangguan tingkah laku. Gangguan makan, anoreksia nervosa, bulimia, pika, tik atau kejang lokal, gangguan ekskresi diantaranya adalah fungsional enkopresis dan enuresis. Itu enuresis dan enkopresis bukan karena gangguan anatomis atau gangguan fungsional serta gangguan bicara. Nah, di blok 13 ini yaitu tentang gangguan tadi sebagai konsep umumnya bahwa Anda harus tahu bahwa pada anak definisi anak adalah seorang dari konsepsi ya, sampai dengan remaja atau 18 tahun. Remaja pun dibagi menjadi dua. Kalau laki-laki lebih lambat ya sampai 20 tahun. Kemudian kalau pada wanita biasanya di 18 tahun. Perlu Anda ketahui bahwa salah satu hak anak adalah kelangsungan hidup dan tumbuh kembang optimal. Jadi dalam konsep ini adalah tugas seorang dokter terhadap anak adalah mempertahankan hidup dan memberikan kesempatan anak itu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti diketahui bahwa ciri anak terdapat dua hal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Itu berbeda dengan kita. Pada anak itu ada dua hal, yaitu ada bertumbuh dan berkembang. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Tidak akan pernah ada perkembangan tanpa pertumbuhan. Jadi syarat utama untuk berkembang adalah pertumbuhan. Kalau pertumbuhan adalah konsepnya adalah bertambahnya dimensi ukuran dari sel sampai dengan organ sampai dimensi tubuh. Misalnya saja pada saat pembuahan itu terjadi satu sel sperma dan satu sel telur berkembang menjadi 3 kilo pada saat aterm lahir, kemudian 9 kilo di 1 tahun, 12 kilo di 2 tahun. Itu salah satu manifestasi pertumbuhan ya. Itu bisa diukur, misalnya badan, tinggi badan ya, lingkar kepala, itu konsep daripada pertumbuhan. Sementara berkembang adalah bertambahnya
fungsi dari struktur tubuh kita yang lebih kompleks dari sel, organ maupun jaringan. Itu misalnya lahir, anak itu cuma bisa bergerak-gerak dan nangis saja. Di 1 tahun dia bisa dipanggil, bisa menunjuk dan berjalan. Di 2 tahun membentuk kalimat. Dan di 18 tahun tentunya sudah seperti orang dewasa, bisa bergerak, bernyanyi, bermain, dan lain-lain. Ini adalah ciri khas anak ya. Jadi gangguannya pun ada 2. Nanti ada penyakit gangguan pertumbuhan dan penyakit gangguan perkembangan. Nah, apa yang terjadi? Yang kita akan bahas kan mulai dari patologi nanti, yaitu gangguan pada perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2, yaitu faktor yang dari dalam tubuh, ada faktor internal, dan faktor yang dari luar. Faktor di dalam diantaranya genetik, keluarga, umur, jenis kelamin, kemudian faktor dari luar, misalnya faktor natal, pranatal, dan persalinan. Jadi kalau ada anak dengan gangguan perkembangan, Anda harus menganalisis apakah ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan. Nah, gangguan perkembangan sering terjadi pada anak-anak yang mengalami risiko, yang mempunyai risiko tumbuh kembang. Di antaranya anak dengan berisiko adalah anak-anak dengan lahir dengan kehamilan risiko tinggi, misalnya lahir prematur, kemudian lahir berat kurang dari 2,5, lahir dengan asfiksi, lahir dengan icterik, riwayat perawatan NICU, gangguan nafas berat, lahir tanpa dengan ASI. Kemudian bayi-bayi yang mengalami kejang, anak-anak yang mengalami gangguan nutrisi, trauma kepala, penyakit berulang, penyakit kronis, dan anak-anak dengan pola asuh yang tidak adekuat. Jadi, kalau ada anak dengan mengalami gangguan perkembangan, maka Anda harus cari apakah anak ini berisiko, anak ini ada faktor penyebab yang internal maupun yang eksternal maupun yang internal. Nah, gangguan perkembangan anak itu meliputi 4 ranah besar, tetapi bisa ada yang lebih detail lagi sebetulnya. Tapi ini yang paling gampang yaitu adalah gangguan perkembangan di 4 ranah, yaitu ranah motorik, ranah motorik halus kasar, ranah berbahasa, dan ranah sosial. Ranah motorik kasar itu yang gangguan perkembangan yang melibatkan otot-otot besar, misalnya berjalan, berdiri, merangkak, duduk, kepala tegak, itu motorik kasar. Motorik halus, melirik, menggenggam, menulis, ya, bermain piano, itu termasuk motorik halus. Berbahasa mulai dari komunikasi dengan kata maupun berbahasa nonverbal. Anak dipanggil menoleh, itu bagian dari berbahasa. Anak berbicara a, i, o, e, o misalnya, atau ciluba, itu bentuk dari berbahasa. Untuk sosial diantaranya adalah anak-anak itu kalau misalnya bayi itu ibunya senyum, anaknya ikut senyum, diajak main ciluba, tertawa, bermain bersama, pamer. Kalau dia misalnya bisa melakukan sosial pada orang tuanya, dia akan pamer atau merajuk kalau minta sesuatu, atau bermain bersama, mengayuh sepeda, bersekolah, itu bagian dari sosial. Nah, gangguan yang kita akan bahas kali ini adalah gangguan perkembangan. Dalam hal ini, pada kasus yang kita bahas adalah gangguan perkembangan di mana bersifat fungsional. Nah, bagaimana pendekatan kalau kita mendapatkan kasus dengan anak curiga gangguan perkembangan? Pendekatannya selalu tadi kita lihat adakah faktor risiko. Ya, kita lihat ada faktor risiko tidak, natal, prenatal, waktu hamil, keluarga, pengasuhan, sosial, ada faktor risiko enggak. Ada faktor risiko, kita perlu sekali melakukan deteksi dini. Kenapa deteksi dini penting? Karena pada fase-fase perkembangan pertumbuhan anak itu ada fase yang namanya fase emas, yaitu antara 0 waktu pembentukan sampai dengan 1000 hari kemudian, yaitu kira-kira di 2 tahun. Kalau kita mendeteksi gangguan perkembangan lebih dini, di mana pada fase ini adalah fase perkembangan otak yang sangat baik, maka
stimulasi atau terapi yang kita lakukan akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada kalau kita melakukan intervensi yang lanjut. Misalnya kita mendapatkan kasus anak tidak bisa bicara usia 5 tahun, maka tidak bisa ngomong 1-2 kata 5 tahun, maka misalnya di terapi hasilnya akan lebih buruk bila dibandingkan dengan anak yang ditemukan gangguan bicara ini. Misalnya di usia 1,5 tahun, anak tidak bisa ngomong 1-2 kata, oh ini sudah mengalami gangguan. Maka dengan deteksi dini, dengan melakukan screening, maka hasilnya akan lebih baik. Jadi pada anak kita harus perhatikan adanya faktor risiko, kita harus bisa mendiagnosis secara dini dengan melewati screening dan deteksi dini. Ingat bahwa periode emas terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Masalahnya adalah bahwa tahapan perkembangan anak itu tidak ujuk-ujuk, ada yang overlap. Sebagai contoh, misalnya ada kasus anak 1 tahun belum bisa jalan. Ini bahwa dalam perkembangan motoriknya memang masih ditoleransi. Anak sampai 1 tahun tidak bisa jalan itu masih bisa ditoleransi. Tetapi di 1,5 tahun, kalau dia belum bisa berdiri dan bisa jalan, maka itu mengalami perkembangan motorik. Nah, inilah kalau kita mendapatkan di usia 1 tahun, misalnya kita bilang sama orang tuanya, Dek, Bu, ini perkembangan motoriknya masih normal. Kita jangan bilang, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita dapatkan faktor risiko. Kita harus sampaikan ke orang tuanya, Bu, sekarang ini tahapan perkembangan motoriknya masih bagus. Tetapi karena ada faktor risiko, mohon untuk dipantau perkembangannya di 1,5 tahun, adik harus bisa. Tetapi juga harus dilihat bahwa tahapan perkembangan selalu bergerak dari kraniokaudal, dari kepala sampai ke rahim maksudnya. Jadi misalnya pada anak perkembangan anak itu selalu misalnya motorik halus kasarnya di antara adalah dia akan mengangkat kepala di 4 bulan, kepala tegak di 6 bulan, duduk di 7 bulan, 8 bulan, berdiri di 9 bulan sampai 1 tahun, jalan di antara 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Jadi selalu bergerak. Kalau misalnya di 1 tahun belum bisa jalan, kemudian dalam anamnesisnya adiknya sudah bisa duduk belum bisa duduk, maka anak ini sudah mengalami gangguan perkembangan. Sampai ini ada pertanyaan? Ada ya? Ini yang akan kita bahas. Nah, blok 13 ini membahas gangguan emosi, gangguan makanan, ekspresi dan bicara. Tampaknya ini adalah bukan gangguan motorik, ini paling gangguan-gangguan yang bersifat fungsional ya. Oke. Yang pertama adalah tentang autism. Ya, tadi kalau di autism itu termasuk gangguan pervasif ya. Pervasif itu masif ya. Nah, di antaranya sebetulnya dalam buku blog kamu ada tulisan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif termasuk autis. Sebetulnya autis itu berbeda dengan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif atau ADHD. Jadi berbeda, tetapi di buku kamu disebutkan menjadi bagian. Pada kasus ini, pada kuliah hari ini kita akan belajar tentang 2 hal, yaitu autism, kemudian retardasi mental, dan hiperaktif. Nah, yang tidak termasuk di sini misalnya gangguan tingkah laku atau yang belum dibahas, mohon mahasiswa untuk belajar sendiri. Ya, cari sumber-sumber di Ikatan Dokter Anak Indonesia atau di buku Nelson ya. Biasanya lengkap sekali di sana. Oke. Yang pertama kita bahas tentang autism. Sudah pernah dengar autism? Atau mantan penderita autis? Sudah ya? Ini ada berapa mahasiswa deh yang hari ini? Halo? Ada 133 yang join, Dok. Yang sudah di grup ada berapa? Yang sudah join 133, Dok. Semuanya ya? Belum, Dok. Belum ya? Belum. Komtingnya siapa? Tolong di ya. Komtingnya
dicatat, misalnya menit ke berapa ini ya, 15 menit, berapa peserta. Saya mohon untuk di screenshotkan ya, karena kalau ada mahasiswa yang ikut awal, kemudian bongkar, keluar gitu ya, menjadi risiko dan akan saya laporkan. Ya, saya kira kesepakatannya begitu ya. Oke, autisme adalah kelainan perkembangan anak yang termasuk ganggu penyakit perkembangan yang pervasif. Pervasif itu luas ya, atau yang dikenal dengan PDD, atau kelainan perkembangan yang luas dan kompleks yang meliputi aspek, jadi semua aspek kena, yaitu interaksi sosial, kemudian kognisi kemampuan menyelesaikan masalah atau adaptasi terhadap stresor, kemudian berbahasa dan motorik. Jadi PDD itu sekelompok gangguan perkembangan yang luas. Autism di dalamnya. Dulu PDD dikelompokkan menjadi autis, Asperger syndrome, PDD non-otherwise syndrome, Rett syndrome, childhood disintegrative disorder atau CDD. Tetapi sekarang PDD ini dimasukkan ke dalam satu kelompok yang namanya autism spectrum disorder atau yang dikenal dengan ASD. Ada, kalau di ilmu perkembangan Anda mengenal ASD sebagai autism spectrum disorder. Kalau di penyakit jantung Anda akan dengar sebagai singkatan dari atrial septal defect. Jadi ingat ya, ASD bisa menjadi bagian singkatan autis atau penyakit jantung. Nah, pada autis itu kebanyakan pada laki-laki. Sering hampir 1:3 sampai 1:4, lebih sering pada laki-laki dengan persentase 1/10.000 anak. Diduga sekarang ini jumlahnya makin lama makin banyak. Dan hampir mungkin karena deteksinya lebih bagus atau faktor lingkungan yang tidak bagus sekarang ini, sehingga diduga jumlah penderita autis makin banyak. Hampir 75% anak autis ini mengalami retardasi mental, jadi kemampuan akademiknya, kognisinya tidak terlalu bagus atau IQ-nya jelek. Hampir 75%. Walaupun pada kasus yang 25% masih bisa dia berintelijensi normal atau bahkan lebih. Yang lebih dikenal dulu sebagai istilah namanya Asperger syndrome. Asperger syndrome itu spektrum dari autis dengan intelijensi di atas rata-rata. Anda mungkin pernah dengar, pernah lihat film mengenai anak autis yang bisa memecahkan kode daripada sandi rahasia tertentu. Ya, pernah dengar saya kira. Ya, pertama kali autisme berasal dari bahasa Yunani yang namanya autos, yang berarti segala sesuatu yang mengarah pada dirinya sendiri. Pertama kali dikenalkan oleh Kenner 43, seorang psikiater ya, bukan seorang dokter ya. Diduga dulu disimpulkan autisme adalah salah satu defisit perkembangan pervasif menyeluruh yang terjadi pada awal kehidupan, yang disebabkan oleh gangguan perkembangan dengan ciri ada 4, gangguan interaksi sosial, gangguan berbahasa bicara, gangguan perilaku yang bersifat repetitif, stereotip, dan obsesif. Jadi sebetulnya ada 3 ya, gangguan interaksi sosial, gangguan berbahasa, dan bicara. Jadi tidak cuma berbicara, tapi berbahasa. Bahasa nonverbal pun tidak tahu. Ya, misalnya Anda pakai gerakan tangan mengangguk, dia tidak tahu. Ya. Juga muncul perilaku yang repetitif, yang berulang-ulang, yang itu saja dan bersifat obsesif, yaitu rigiditas ya. Misalnya anak ini bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik suka sekali membuka-buka laci atau membuka-buka buku berulang-ulang ya. Gerakan itu bisa berjam-jam. Itu namanya gerakan yang repetitif dan obsesif. Nah, jadi 43 dikenalkan oleh Leo Kanner, kemudian diagnosis terus berkembang harus kemudian menemukan namanya sindrom Asperger, kemudian 60 ada skizofrenia anak,
kemudian tahun 70 ada genetic underpinning, dan lain-lain, sampai dengan diagnosis terbaru, yaitu dengan menggunakan DSM-5, yaitu disebut sebagai Autism Spectrum Disorder. Jadi sekelompok kelainan pervasif yang luas ya, yang ciri-cirinya tadi gangguan sosialisasi, gangguan berbahasa, dan gangguan motorik ya. Sehingga tadi karena namanya spektrum, gejalanya sangat banyak. Ya, bisa Anda dapatkan nanti seperti awalnya seperti ADHD, atau kesulitan bersosialisasi, anaknya tidak bisa bermain sama teman, suka menyendiri. Kemudian ada ketakutan sosial, ada restriktif jadi kesukaannya sangat terbatas, gangguan berbahasa, ya, kemudian gangguan intelektual yang rendah atau IQ-nya rendah, juga bisa datang dengan kejang. Jadi simptomnya atau gejalanya sangat bervariasi. Jadi tidak murni tiga hal tadi. Bisa datang dengan kegelisahan, gampang marah, kemudian kejang, bisa gangguan sekolah yang terlambat. Nah, core autism spectrum disorder syndrome yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketidakmampuan berkomunikasi secara sosial dan berinteraksi sosial, dan perilaku yang berulang dan restriktif, bisa dari berbahasa, misalnya ekolali, mengeluarkan suara-suara yang abnormal, bahasa planet, ya, kemudian ketertarikan yang terbatas, misalnya suka sama kartu, dia akan suka sekali dan tidak akan lepas dari tiap hari harus pegang kartu. Kemudian ada gangguan sensori, misalnya anaknya terlalu risih sehingga dia akan jalan dengan kakinya itu risih kalau kena benda yang keras, sehingga dia akan jalan berjinjit ya. Kemudian dia misalnya tidak bisa dipegang kepalanya atau bahkan kulitnya terlalu risih sehingga dipeluk saja dia akan menolak, dia akan melorot gitu ya. Nah, tadi diduga berhubungan dengan perkembangan daripada saraf yang tidak terlalu baik ya. Biasanya menyerang pada laki-laki dari perbandingannya 3:1 sampai 4:1. Biasanya polanya bisa bersekolah familiar ya. Bisa ini monosikut, disikut ya. Monosikut resikonya lebih tinggi. Dan diduga 1% dari populasi ya. Itu jumlahnya cukup banyak. Ini adalah kalau kamu baca buku dasar diagnosis dari autis, sekarang pakai DSM-5 diagnosis and ya, DSM-5. Nah, dulu autis dibeda-bedakan menjadi PDD North, Asperger, dan autistik. Sekarang menjadi satu. Jadi cukup Anda kalau mendapatkan anak dengan bergejala 3 hal tadi, Anda masukkan saja sebagai ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, kelainan apa yang muncul? Sekali lagi, ada kelainannya 3. 1, social relationship, gangguan komunikasi, jadi sosial relasi, tidak bisa berteman, tidak punya teman, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dia lebih suka terhadap benda mati daripada berhubungan dengan manusia. Kemudian sosial komunikasinya sangat jelek, baik berbahasa, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa mengucapkan 1-2 kata walaupun dia mendengar. Dan dia tidak mengerti bahasa tubuh. Misalnya dipanggil, misalnya mana tangan, mana kaki, dia tidak tahu. Nah, kemudian yang ketiga adalah terdapat rigiditas terhadap perilaku dan bermain. Jadi mainnya itu saja. Misalnya dia punya mobil-mobilan, bukan mobil-mobilan untuk imitasi, seperti menyetir, gitu ya. Kalau anak normal kan begitu. Tapi pada anak-anak dengan autis malah mobilnya dibalik, kemudian rodanya diputar-putar, atau bahkan mobil dijendrek-jendrek ya. Kamu nanti lihat ya, silakan Anda cari di video. Di video banyak itu contoh-contoh anak autis yang kamu perhatikan mesti melibatkan 3 hal. Ada social relationship, sosial komunikasi, dan gangguan perilaku. Ya, perilakunya khas, rigid, ya, itu saja, tidak bisa berfungsi sosial. Ya, DSM-5 itu meliputi tadi 3 hal, yaitu deficit in social common. Ini harus. Jadi syarat pertama all 3. Jadi syaratnya 3 ada.
Defisit non-verbal komunikasi, defisit in social, emotional reciprocity, dan defisit in maintenance relationship. Jadi dia wajib ini, sosial itu wajib. Yang kedua, ini harus 2, restriktif, repetitif, ini cuma 2. Dan simptom gejala ini muncul ya sebelum 3 tahun. Ya, simptom present and early childhood when social dementia. Biasanya diagnosis ditegakkan tegak itu di 3 tahun, tapi 1,5 tahun sudah bisa. Ya. Nah, tadi gangguan bidang verbal. Tadi kan ada gangguan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Non-verbal communication. Ya. Contohnya, anak terlambat bicara dan tidak dapat berkomunikasi. Bicara itu A, I, U, O, kambing, makan, minum, dia tidak bisa. Dia kalau minum, ya ambil aja minum. Pakai tangan orang lain, dia suruh pegang tangan dia, kemudian minum. Dia tidak akan pernah bisa menunjuk. Karena menunjuk itu bagian dari bahasa nonverbal. Ya. Kemudian anaknya tidak bisa pointing. Kalau minta sesuatu, tidak menunjuk, tapi cuma nangis saja. Bahkan kalau meminta sesuatu, karena dia tidak bisa bahasa nonverbal, kalau orang minta sesuatu biasanya akan menatap terhadap orang yang dimintai tolong. Dia tidak, dia akan menatap ke objek dari yang diminta tanpa memperdulikan orang yang diminta. Ya. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti, istilahnya bahasa planet. Ya. Dia tidak ada keluar satu kata pun. Biasanya anak di usia 1,5 tahun itu harus mengucapkan, bisa berkata minimal 5 kata. Ya, biasanya 5 kata. Pada anak-anak dengan autis itu tidak keluar. Bahkan nama dia saya tidak tahu. Ya. Kemudian tidak dapat mengulang kata-kata dalam konteks yang sesuai, baik ekspresif maupun reseptif. Jadi kalau nangis, minta, tidak bilang minta, ambil saja. Kadang tidak pas, bisa ngomong ayah, tapi semuanya ngomong ayah, gitu ya. Tidak bisa berkomunikasi, hanya meniru dan membiu, mengulang-ulang. Kalau misalnya makan, dia akan mengulang-ulang belakangnya makan terus gitu ya. Tetapi semuanya kadang-kadang disebut sebagai makan gitu. Kalau diajak ngomong, dia selalu mengulang belakangnya. Adik mau makan terus gitu. Tapi tidak menjawab. Apa kamu mau kemana? Gitu misal ditanya, adik mau apa? Dia jawabnya mau apa. Gitu ya. Itu istilahnya meniru, jadi ekolali ya, dia meniru di belakangnya. Beberapa anak dapat menyanyi, tetapi tidak mengerti artinya. Dia hafal, kadang-kadang hafal, tapi kalau ditanya misalnya balonku ada 5, balon mana? Ada balonnya, dia tidak bisa menunjuk. Bahkan kalau ada balon, ini apa? Tidak ada tahu. Walaupun dia mungkin bisa menyanyi balonku ada 5. Ya, bicaranya monoton. Seperti robot dan anak mimik wajahnya datar. Jadi dia tidak punya mimik yang kalau minta sesuatu wajahnya kayak apa, kalau senang itu senyum, itu tidak punya itu. Nah, apa red flag? Red flag itu adalah tanda bahaya atau tanda gejala apabila terlihat pada usia tertentu pada anak autis. 1, tidak ada babbling atau ocehan, tidak menunjuk atau tidak menunjukkan wajah yang wajar pada usia 12 bulan. Jadi kalau 12 bulan tidak bisa mama, bang, papa, mam, tidak bisa menunjuk. Mana, misalnya anak kecil itu suka sekali sama cicak ya. Cicak lihat gitu. Dia tidak bisa menunjuk ke cicak misalnya ya. Tidak menunjukkan mimik wajah yang wajar. Misalnya adik senyum adik. Dia tidak bisa senyum. Dia wajahnya datar saja, hati-hati ya. Red flag kedua adalah tidak ada kata-kata dalam usia 16 bulan. Jadi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan harusnya sudah mengucapkan 1 kata. Ingat ya, setiap anak yang 16 bulan belum mengucapkan 1 kata, berarti itu sudah mengalami ketertinggalan dalam berbahasa. Ingat, ketinggalan berbahasa itu bisa gangguan komunikasi, bisa gangguan berbicara saja. Komunikasi itu tadi wajah, tahu senyum adik mana gitu, dia tahu menunjuk, itu berarti dia bisa berkomunikasi tapi tidak bisa berbahasa. Kemudian red flag selanjutnya adalah mampu menyusun kalimat pendek dengan 2 kata. Mau makan, adik mamah mana, mau minum, itu 2 kata. Itu harusnya
24 bulan. Selanjutnya hilangnya kemampuan berbahasa atau sosial di usia berapapun. Jadi pada anak 4 bulan itu sudah bisa, anak itu sudah bisa. Kalau mamanya senyum, adiknya bisa senyum. Tetapi anak autis tidak bisa. Ya, wajahnya datar. Dikasih mainan yang menyenangkan, dia tidak berespon. Kemudian ada kelintingan, klining. Misalnya itu pada anak normal, dia akan mencari kelintingan yang sumber. Pada anak autis, tidak. Dipanggil tidak noleh. Jadi hilangnya kemampuan berbahasa atau kemampuan sosial. Ya, interaksi dengan mamanya misalnya, dengan senyum. Maka di usia berapapun. Jadi bisa di usia 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Ya. Kemudian anak tidak menoleh apabila dipanggil pada usia 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi normal bayi itu, anak itu akan menoleh dengan untuk panggilan namanya pada mulai 6 bulan sampai 1 tahun. Mungkin 6 bulan belum tahu, tapi sudah berespon terhadap suara klining, adik, gitu, noleh. Tapi kadang-kadang belum tahu namanya, tetapi sudah berespon terhadap panggilan, ya. Itu adalah refleks untuk gangguan berbahasa. Nah, gangguan perilakunya, ya, biasanya tidak bisa bermain. Jadi dia tidak punya mainan yang bersifat, misalnya mobil-mobilan, misalnya boneka kalau cewek, masak-masakan, itu tidak bisa. Dia misalnya main tidak teratur, misalnya nukuk-nukuk apa, bolak-balik, lari ke sana kemari, lihat air, pegangan keran, bolak-balik, model-model begitu, ya. Bermain sangat monoton. Jadi mainannya itu saja dan tidak berbentuk. Ya, tidak imitasi. Misalnya kalau boneka itu disuapin, boneka atau disayang-sayang kalau wanita. Dia tidak bisa begitu. Boneka mungkin diinjak-injak atau dibanting-banting. Cuma itu gerakannya, ya, stereotipik dan monoton. Bila sudah senang terhadap satu mainan, maka tidak ada mainan lain dan cara bermainnya aneh. Tadi bermainnya aneh, misalnya mobil dibalik, kemudian rodanya diputar-putar atau dijejer-jejer panjang, diberikan mobil lagi dijejer-jejer. Harusnya kalau anak yang normal punya mobil-mobilan, maka dia berimitasi bermain mobil atau menyetir. Misalnya di jalan raya gitu, bisa tabrakan atau ngangkut apa gitu, itu imitasi, ya. Kalau pada anak itu tidak, ya. Sering terpaku pada roda. Jadi dia kalau sama roda senang sekali, sama benda berputar dia sangat suka sekali. Dia akan bisa duduk berjam-jam di depan dari misalnya mesin cuci atau roda mobil. Dia lihat, roda sepeda dia akan lihat, bukan bermain sepeda dinaikin, tapi rodanya diputar-putar sampai kecapean. Ya. Kemudian gangguan emosi. Jadi anak ini tidak punya empati, jadi kadang-kadang dia mukul tapi tanpa sebab. Atau dia nangis, tidak tahu sebabnya apa. Atau lihat acara TV yang harusnya bikin ketawa, dia malah ketakutan. Anaknya acara yang bikin takut, malah dia ketawa-ketawa. Jadi emosinya berubah. Kadang-kadang tertawa sendiri. Sering sekali menangis atau marah tanpa sebab yang nyata. Jadi marah itu wajib, bisa, normal. Anak-anak itu marah itu normal. Tetapi kalau dia itu marah tanpa sebab, berlebihan atau tantrum, ya, tanpa apa, karena komunikasinya biasanya tidak efektif, maka dia gampang sekali. Dan sifatnya agresif, sering mukul, melempar benda-benda yang tanpa. Nah, secara umum tadi 75% biasanya IQ-nya rendah, ya, 75%. Tetapi bisa juga dia mempunyai high functioning autism, IQ-nya di atas rata-rata atau rata-rata. Yang rata-rata dan high rata-rata ini, ya tentunya bisa di sekolah biasa. Nah, terapinya bagaimana? Terapinya banyak terapi yang Nah, terapinya, ada banyak sekali. Mulai dari terapi bicara, sensori integrasi, lofas, ya, kemudian macam-macam, floor terapi, musik terapi. Nah, karena sebetulnya memang penanganan yang khas, yang spesifik untuk ini sangat variatif sekali, ya, tergantung kasus per kasus dan tidak bisa satu terapi untuk semua kasus. Tergantung tadi karena spektrum kelainannya sangat luas. Ada yang dominan di perilaku, ada yang dominan di emosi, ada yang dominan di berbahasa,
maka terapinya berbeda-beda. Tetapi terapinya meliputi biasanya ada terapi perilaku, pilihan utama, kemudian terapi bicara, terapi sensor integrasi, yang kemudian idealnya terapi-terapi ini dilakukan pada usia emas, yaitu mulai kurang dari 2 tahun. Jadi saya sangat sayang sekali kebanyakan kasus autism ini didapatkan pada usia mau sekolah. Misalnya 4 tahun belum bisa ngomong, baru takut orang tuanya, kemudian bertanya kok anak saya aneh, tidak bisa berbahasa, tidak bisa ngomong, tidak ada kata yang diucapkan. Kemudian baru datang. Sekali lagi, perkembangan emas otak itu di 2 tahun pertama atau 1000 hari kehidupan. Maka outcome-nya akan berat. Maka dari itu, sebagai dokter umum, besok harus bisa mendeteksi secara dini, minimal melakukan screening terhadap kasus-kasus, oh ini anak resiko autis. Silahkan Anda rujuk. Karena jangan pernah bilang, ini tidak apa-apa, kemudian orang tuanya mendengarkan kata Anda, kemudian dia akan menunda-nunda terapi, dan kemudian di 5 tahun baru diterapi, maka hasilnya sangat buruk. Nah, bagaimana perbedaan dengan ADHD? Nanti di belakang ada kuliah tentang ADHD. Ya, tapi kayaknya kita ini di belakang aja. ADHD sering dengan anak dengan hiperaktif. Berbeda dengan autis yang penyebabnya tidak diketahui, diduga karena ketidakbagusan dalam perkembangan otak, yang penyebabnya tidak ada yang pasti, tidak sampai sekarang autis itu penyebabnya apa, tidak diduga, lebih dominan ke arah genetik ya. Beda dengan ADHD. Kalau ADHD sudah sangat diketahui bahwa penyebabnya adalah adanya kurangnya reseptor dopamin, ya. Jadi dopamin itu adalah reseptor yang dopamin itu merupakan transmitter di otak. Pada anak ADHD itu kekurangan reseptor dopamin di 4, ya. Sehingga terutama di daerah prefrontal, ya, dan frontal, yaitu di mana frontal itu untuk motorik biasanya, ya. Sering terjadi pada anak lebih banyak dibanding dengan autis. Kalau autis itu 1%, kalau ini 3-5%. Biasanya berbeda dengan autis lagi, dari intelijensinya kalau autis kebanyakan tidak bagus, pada ADHD malah normal atau di atas rata-rata. Namun, sekali lagi, kalau ADHD diterapi terlambat, maka biasanya bisa menetap di usia dewasa. Faktor etiologi. Nah, dulu banyak menghubung-hubungkan antara ADHD. Yang jelas bahwa pada ADHD itu ada kekurangan reseptor dopamin, ya. Sehingga rata-rata selalu berhubungan sendiri. Segala hal yang mengganggu perkembangan otak, juga misalnya seperti yang ini, ada yang gangguan perkembangan dari prefrontal, kemudian juga genetik juga sangat berhubungan dengan. Jadi ada, nah ini kamu tahu prefrontal, ini ada ganglia basalis, yang ini ada cerebellum pada dengan anak. Ya, ini biasanya untuk kemampuan fungsi eksekutif ya yang penting ya, biasanya untuk perhatian, ya memori pekerjaan dan ingatan jangka pendek. Jadi biasanya maturasi pada 3 struktur dari prefrontal, ganglia basalis dan cerebellum pada anak dengan ADHD tidak terlalu baik, sehingga dia mengalami gangguan atensi, memorinya pendek ya, jadi pelupa. Habis pegang apa, diletakkan di mana dia lupa, tinggal dia. Ya. Kemudian respon inhibisinya jelek, jadi dia mudah sekali nabrak-nabrak akhirnya ya. Nah, neurotransmitter Pak yang terganggu pada kasus ini adalah karena reseptor kurang, yaitu kekurangan dopamin dan norepinefrin. Ya. Oke. Ini contoh dari fungsi eksekutif yang terganggu. Kognitif proses, ya, aktivasi, integrasi, dan manajemen dari
fungsi otak. Misalnya, contohnya kognitif memorinya. Jadi anak ini pelupa. Jadi habis main begini, ada mainan baru, dia pindah. Tidak pernah bisa menyelesaikan mainan dengan baik. Dia pindah. Ada baru main 1 menit dengan mainan baru lagi, ada rangsangan baru lagi, dia pindah lagi. Jadi muter terus ya. Anak ini akan mengalami kondisi gitu. Berbahasa, otomatis karena dia konsentrasinya pindah-pindah, biasanya komunikasinya terbatas. Walaupun biasanya dia mampu berkomunikasi sebetulnya. Dipanggil ngerti, bermainnya benar ya, menoleh, mengerti bagian-bagian itu sebentar. Natap sebentar, kemudian pindah. Natap sebentar, pindah ya. Nah, kemudian koordinasi motoriknya jelek, jadi sering nabrak-nabrak ya, mukul-mukul ya. Kemudian emosinya juga tidak terlalu baik ya. Tetapi ya, karena ini sering gejala-gejala ini bertumpukan dengan gejala dari anak dengan autis ya. Gejalanya ada 3, yaitu kalau autis itu komunikasi yang paling dominan. Kalau ini karena tadi konsentrasinya jelek, inatensi atau sulit berkonsentrasi dan fokus mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas. Ya, biasanya kalau diajak ngomong dia mendengar, tapi natap sebentar, jawab sebentar, tidak lagi ya. Bahkan tidak menatap langsung lawan bicara. Mudah teralih perhatiannya. Jadi kalau habis pegang ini, pegang pulpen, ada apa misalnya handphone, pegang handphone. Dirangsang lagi dengan mainan baru lagi, dia pindah lagi. Jadi dia mudah teralih perhatiannya. Karena dia mudah teralih perhatiannya, memori jangka pendeknya jelek, maka suka lupa tugas harian. Habis mengerjakan ini, belum selesai, pindah lagi. Jadi kalau anak ini biasanya kalau anak-anak SD, itu sering lupa bikin PR. Dia tidak bisa bikin PR. Lupa tugas tadi apa, lupa. Sering lupa benda yang dimiliki sendiri. Bahkan ingatan jangka pendek ya. Habis sepatu dilepas, itu sepatunya di mana lagi, nggak tahu. Ya, jadi ingatannya jelek. Yang kedua, hiperaktif tadi. Atensinya yang rendah, sama hiperaktif. Ya. Tidak bisa duduk dengan tenang. Jadi kalau duduk sebentar, berdiri lagi, lari lagi. Jadi dia sangat mudah teralihkan kegiatannya dengan rangsangan yang kualitasnya rendah. Ya, misalnya kamu kan duduk mendengarkan kuliah. Bisa lama. Tetapi kamu ada rangsangan misalnya sebelahnya ngajak ngomong kan nggak ada rangsangan. Tapi misalnya baru lihat kalau misalnya di sebelah ada kebakaran, maka kamu akan lari ke mengejar kebakaran. Pada anak dengan hiperaktif tidak, baru duduk sebentar, baru duduk sedetik 2 detik, misalnya sebelahnya pegang pulpen, dia ikut pegang pulpen, pindah ke sebelahnya. Baru pegang pulpen, baru pegang saja, sebelahnya bu gurunya misalnya ngomong banter, dia lari ke depan ngejar ke gurunya. Terus sehingga dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu terjadi di semua tempat, tidak cuma di sekolah, tidak cuma di rumah, tidak cuma di tempat yang baru. Karena ingat, biasanya anak-anak di tempat baru akan suka sekali akan mencari perhatian itu. Sehingga kesannya hiperaktif. Tetapi kalau di rumah, mainnya bisa lama kalau dia suka. Main puzzle bisa lama sekali. Kalau anak hiperaktif tidak bisa main puzzle, dia akan pindah-pindah. Baru masang puzzle 1, maka dia akan pindah ke puzzle lain. Kemudian yang selanjutnya ada di inatensi, hiperaktif, sama impulsif. Jadi melakukan tindakan, misalnya menjawab, misalnya belum ditanya sudah menjawab, bicaranya terus ngomong, ngoceh, terus bisa ngomong ya, tidak ditanya ngomong, terus pindah-pindah ya. Ada sebelah ngomong apa, dia ikut ngomong apa, ada sebelah ngomong apa, ya. Pembicaraannya, isi pembicaraan sebetulnya nyambung, tetapi lompat-lompat. Karena tadi perhatiannya pendek tadi. Sering melakukan interupsi, jadi suka sekali anak ini motong. Jadi kalau kita diajak ngomong, anak ini tolong nanti jangan kalau duduk yang lama. Ya baru kita ngomong tolong, dia sudah jawab. Ya, melakukan interupsi. Ya, melakukan tindakan yang tidak dipikir dulu, apakah membahayakan atau tidak. Suka sekali lompat-lompat, pindah-pindah itu suka sekali. Jadi dia baru berpikir kalau sudah kebentur, ya. Tidak bisa antri, susah Ketiga gejala harus di semua setting. Di semua setting itu di rumah, di sekolah, di tempat mainan, di mall, gitu ya. Semuanya baik gitu polanya ya. Tidak ada atensi, hiperaktif, kemudian impulsnya ya. Dan berlangsung minimal 6 bulan
dan mulai sejak kurang 7 tahun. Jadi diagnosisnya mulai dari 7 tahun, sebelum 7 tahun ya. Nah, tipenya ada 3, ada inatensi, hiperaktif impulsif, atau tipe kombinasi. Tergantung anaknya ya. Kemudian dampaknya apa ya? Tentunya karena dia komunikasinya jelek, walaupun IQ-nya baik, prestasinya biasanya buruk, sering dikeluarkan pada orang kalau tidak diterapi sampai dewasa, maka dia akan sulit mencari kerja, tidak punya teman, biasanya jadi golongan antisosial ya. Kemudian, nah terapinya, kalau tadi pada autism, terapi yang spesifik tidak ada. Kalau pada ADHD, terapinya bisa dengan obat. Namanya methylphenidate. Methylphenidate sangat bagus sekali. Namun demikian, pada kondisi yang kompleks, perlu dibantu dengan terapi yang lain. Seperti terapi perilaku, terapi bicara, ya, edukasi orang tua, dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana sih? Ya, sebentar. Tadi perbedaan sehingga secara umum perbedaan antara autis dan ADHD apa? Jadi kalau pada ADHD kontak matanya ada walaupun sebentar. Jadi kalau diajak ngomong matanya ngata. Kalau autis sama sekali tidak ngata. Interaksi sosialnya masih ada. Diajak main apa masih cuma memang mainnya sebentar. Nanti pindah lagi. Komunikasi bisa jawab. Namanya siapa bisa jawab. Penjawab terus pergi. Tidak mau natap lagi. Ya. Gangguan perkembangan bahasanya pada anak autis itu ada. Gangguan perkembangan bahasa pada ADHD biasanya tidak. Ya, tetapi komunikasi bisa pendek-pendek kalau pada ADHD. Kegiatan bermainnya benar ya. Kalau tadi bermainnya tidak benar. Kalau pada ADHD masih ada empati, walaupun karena impulsivitasnya itu, dia akhirnya sering mukul teman tanpa sebab tiba-tiba ya. Gangguan persepsi, yaitu raba rasa atau penglihatan pendengaran pada autisme itu biasanya ada. Gangguan perilaku gerakan yang stereotipik, misalnya mengepak-ngepakkan tangan, atau gerakan berulang-ulang geleng-geleng gitu ya. Itu pada autis ada, kalau pada ADHD tidak ada. Gangguan pandaian atau kognisi pada autis biasanya nyata, sementara pada ADHD tidak. Sampai ini ada pertanyaan? Halo? Iya dok, mau tanya dulu dok. Ya. Yang soal autis tadi, jadi kan tadi kalau misalnya autis yang terlambat didiagnosis dan jadi dia menerima terapinya juga terlambat, apakah nanti kalau dia besar itu dia bisa kondisinya tuh jadi berkembang jadi kayak misalnya OCD gitu dok. Ya kan tadi dokter menjelaskan kalau autisme itu dia kayak ada gerakan yang dia repetitif gitu kan dok. Nah terus kenapa menderita autis ini juga lebih banyak laki-laki dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan kedua, kenapa banyak pada laki-laki? Sampai sekarang itu tidak terjawab. Itu data statistik sebenarnya. Wow, alam. Memang gen laki-laki itu cenderung lebih fragil, memang lebih terganggu, sehingga jumlah laki-laki itu memang sedikit ya. Mungkin salah satu. Tapi secara pasti tidak diketahui. Nah, tadi bagaimana prognosis jangka panjang autis ya? Sekali lagi tergantung dari penemuan dan terapinya. Kalau diterapi ditemukan saat dini sekali, misalnya 1 tahun sudah bisa, ini tanda-tanda ke arah autis. Tetapi memang diagnosisnya setelah 1,5 tahun. Diagnosis DSM-nya 1,5 tahun. Atau paling lama ya 3 tahun. Jadi gejala itu muncul sebelum 3 tahun. Nah, kalau didiagnosis misalnya setahun, di mana pada saat perkembangan otaknya itu masih bagus, ingat bahwa perkembangan otak itu paling bagus di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Maka intervensi yang kita lakukan bisa memperbaiki. Gerakannya juga akan lebih baik, ya, komunikasinya akan lebih baik dibanding kalau ditemukannya misalnya di 5 tahun mau sekolah. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu tadi adanya red flag, tanda bahaya. Red flag, tanda bahaya pada anak-anak yang curiga autis, ya. Nah, bagaimana kalau autis ini tidak diterapi? Ya otomatis nanti akan bawa semua ke atas, termasuk gerakan repetitifnya. Dia akan gerakan yang aneh-aneh. Tangannya mengepak-ngepakkan terus atau goyang-goyang kepala tanpa aneh. Kemudian, ia tidak bisa bersosialisasi. Dia tidak akan bisa. Bahkan nama dia aja tidak tahu, di mana dia tahu akan kencing, akan berak, pakai celana, tidak akan tahu.
dia tahunya instingtif, makan, haus, makan, minum, kalau ada sakit nangis, juga minta tolongnya juga nggak bisa. Jadi maka berat sekali kalau anak autis itu ditemukan lambat, outcome-nya sangat jelek. Bahkan dikatakan sebetulnya autis tidak bisa sembuh, tetapi performance ya tidak sangat baik, mirip dia ke arah anak normal. Sifat seret autistiknya mungkin masih ada, tetapi sedikit. Kalau di terapi dini, misalnya sejak ditemukan, misalnya tadi 4 bulan dipanggil tidak natap, itu senyum, anaknya tidak senyum, diem aja, matanya tidak bergerak ke kanan ke kiri kalau diajak ngomong, ya. Kemudian ibunya senyum tidak senyum, udah curiga. Kemudian 6 bulan dipanggil tidak noleh, 9 bulan tidak mau dia ajak main ciluba atau dipeluk dia nangis, ya, anaknya cenderung diem, tidak berinteraksi sosial. Mainannya misalnya sama benda tertentu dia pegang terus, dia tidak mau ganti-ganti mainan. Kalau mainannya diambil dia nangis tapi tidak minta tolong, tidak nasab yang bikin nangisnya dia. Nah, kalau kondisinya itu diterapi ditemukan saat ini, diterapi dengan baik dan dengan modulasi macam-macam, mulai dari terapi perilaku, sensori integrasi, terapi, rumusnya kalau kontaknya ada di terapi bicara, maka hasilnya sangat bagus. Karena tadi ada 25% anak-anak dengan autis yang EQ-nya baik. Jelas? Ada kurang jelas? Iya dok, cukup jelas dok. Terima Ya, kasih. ada lagi mungkin? Countingnya siapa ini? Ketua kelasnya siapa? Halo? Iya dok. Ketua kelasnya siapa namanya? Ya, saya Malik dok. Siapa? Malik. Malik. Sekarang ini sampai dengan menit ke 8.30. Ada berapa mahasiswa yang masih bergabung? 140 dok. Total mahasiswa berapa? 148. 148. Kamu harus bikin laporan di 3 session ya, awal, tengah, sama akhir. Ya. Oh, gitu. Nanti itu mempengaruhi nilai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada?